Stella yang kita import dari Tsinghua University, jiran kita itu jauh lebih hebat daripada kita. Padahal mereka dulu belajar daripada kita. Yang sementara ini, yang kebanyakan pola yang kita sebagai masyarakat Indonesia berpikiran itu adalah pendidikan tinggi itu tidak beda secara kualitas. Di negara tetangga kita Malaysia, ini mengatakan kualitas Indonesia ini SDM-nya jauh menurun. Pendidikan yang berkualitas harus dimulai daripada guru. Pandangan saya kalau pendidikan ini mau diperbaiki dan segala macam, orang selalu fokus di kurikulum. Menurut saya kurikulum itu semuanya sudah bagus gitu. Berubah. Masalahnya kurikulumnya udah bagus. Orang-orang yang bawa kurikulumnya ini tidak dibayar dengan cukup gitu. Dibebankan dengan administrasi yang terlalu banyak apa segala macam. Jadi mereka masuk ke kelas tuh sudah capeknya minta ampun. Gajinya kecil lagi. Mau ngajar anak orang mikir anaknya makan apa gitu. Itu susah sekali. Kalau kita lihat dari negara lain yang mirip dengan kita, let's say India, Malaysia kan yang cukup mirip, ternyata risetnya terbukti bahwa mereka yang nggak se-expert kita aja bisa lebih maju. Saya keliling dunia ya, hanya Indonesia yang punya guru statusnya honorer. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mer React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, sebelum nonton video reaction hari ini, seperti biasa, please teman-teman ya, support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan share pada video ini teman-teman ya. Bantu tembus sampai 10.000 subscriber. Dan yang sudah mensubscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, di sini ada sebuah video yang dimana video ini diupload oleh salah satu channel yang bernama Ria Oktorina. Ini channel yang Masya Allah luar biasa. Mungkin daripada teman-teman ada yang tahu dan kebanyakan tahu dengan channel ini. Dan yang belum tahu silahkan teman-teman kunjung link channelnya di kolom deskripsi. Nanti support dengan cara menekan tombol subscribe. Di sini pembahasannya tentang DPR Indonesia itu mengakui bahwa pendidikan di Malaysia itu jauh lebih baik daripada pendidikan di Indonesia. Itu langsung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang mengakui hal itu teman-teman. Oke, seperti apa videonya, jom kita play bersama, let's go. Aduh, diketawain loh oleh rakyatnya sendiri teman-teman ya. Oke, silahkan subscribe channel Kak Ria Oktorina. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar bersama di sini. Di video kali ini, saya ingin membahas topik yang sangat penting dan menyentuh, yaitu mengenai kesejahteraan guru di Indonesia, khususnya saat kita membandingkannya dengan negara tetangga, Malaysia. Bukan untuk memicu perdebatan, melainkan sebagai bahan renungan dan pembelajaran agar kita bisa bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia tercinta. Pendidikan yang berkualitas harus dimulai daripada guru. Karena itu, iya betul, guru harus mendapat kesejahteraan yang jauh lebih baik. Yang sebaik-baik seperti apa yang baiknya? Adalah bahwa jangan lagi mereka punya hak penghasilan 230.000 per bulan. Kita sudah ada instrumen, undang-undang dasar kita sudah menjamin itu. Nah karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Mas Menteri, bahwa jangan ada yang dibawa UMR lagi lah. Karena kita memiliki presiden yang suka pendidikan, presiden yang memiliki perpustakaan yang begitu mewah dan besar dan tiap hari baca buku. Dan menurut saya ini adalah faktor. Tetapi kita juga penting sekali, Tridharma itu kayaknya nggak seimbang, Pak. Penelitian kita itu kurang. Ya. Kalau yang lain oke udah. Ya. Dengan Profesor Stella yang kita import dari Tsinghua University, saya ingin menggambarkan bahwa guru besar kita hari ini cuma 2% dari 314.000 dosen. 2%. Malaysia guru besar kita itu sudah 5,65%. Artinya jiran kita itu jauh lebih hebat daripada kita. Padahal mereka dulu belajar daripada kita. Kelemahan kita untuk membangun sumber daya manusia adalah sistem pendidikan kita ada yang, kalau saya boleh mohon maaf agak jujur, ada kesalahpahaman apa itu pendidikan. Nah, kalau kita boleh secara sistem, sebenarnya ada perbedaan antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar
itu adalah belajar pengetahuannya. Jadi learning about the knowledge itself. Oke. Nah, tetapi pendidikan tinggi itu adalah learning how to create knowledge. Belajar untuk bisa membuat ilmu-ilmu baru. Nah, yang sementara ini yang kebanyakan pola yang kita sebagai masyarakat Indonesia berpikiran itu adalah pendidikan tinggi itu tidak beda secara kualitas. 3 minggu yang lalu saya dikirim di Kuala Lumpur, Pak. Saya nggak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana aja. Di negara tetangga kita Malaysia, ini mengatakan kualitas Indonesia ini SDM-nya jauh menurun. Iya, sumber daya manusianya memang jauh menurun, teman-teman. Ini teman-teman Cak Lonjong ketika berada di Malaysia. Ini faktanya, teman-teman. Langsung. Ini menceritakan di komedian lah, teman-teman ya. Wow. Jalan kita itu lebih hebat daripada kita. Gila. Dulu tahun 70-an, 80-an negara saya itu import guru dari Indonesia, tenaga pengajar. Tahun 9000, tahun 90-an, 2000-an kita hanya mengimpor asisten rumah tangga, pembantu dari Indonesia. Saya yang tadinya tertidur saat diskusi bisa langsung bangun. Kalau kita bandingin sama negara tetangga kita deh ya, Malaysia itu kalau nggak salah itu rate-nya di sekitar 130 jutaan per tahun nggak sih? 130 juta per tahun itu udah cukup nyaman nggak sih itu, bagi 12 at least 10 jutaan per bulan? Iya itu oke lah, oke banget. Maksudnya kayak negara tetangga aja bisa segitu nggak sih? Iya, yang GDP-nya beti-beti nggak sih? Beti-beti. Kenapa kita di pendidikan nih dipres banget nih? Itu dia makanya. Padahal ya balik lagi ke video tadi di awal ya, nggak bercandain si guru. Betul. Iya, betul. Itu next generation di tangan mereka. Iya, makanya teman-teman ya, guru itu harus dihargai. Yang berstatus honorer di dunia ini salah satunya adalah cuma Indonesia. Yang gurunya itu berstatus honorer, teman-teman. Seharusnya guru ya guru, tidak ada perbandingan honorer, PNS dan lain sebagainya. Kita harus disamaratakan seharusnya kan. Kalau gajinya 10 juta ya 10 juta semuanya. Karena generasi muda Indonesia itu tergantung daripada bagaimana guru itu mendidik anak-anak. Semuanya sumbernya dari guru. Guru, pendidikan teman, penting. Kalau guru tidak dihargai maka ngajar pun tidak maksimal dan masa depan anak akan menjadi masa depan yang curam. Sedangkan di Indonesia guru itu honorer gajinya berapa teman-teman? Kan sudah saya reksan sebelumnya, Rp250.000 per bulan. Itu dari hari-hari kehidupan anak-anak tuh ya dididik sama guru-guru. Kalau guru-gurunya nggak sejahtera, terus dia stres mikirin gimana mau menghidupi keluarganya, Gimana mau ngasih pelajaran buat anak-anak ya kan? iya, gimana dia mau berdedikasi gitu dalam proses transfer of knowledge di dalam kelas gitu. Betul. Karena gue ngerasain sendiri Kak, gue kan kuliah di Malaysia kan. Apalagi dosen kan di Malaysia itu gajinya sangat amat nyaman. Jadinya kerasa ke kita pas belajar itu kayak mereka tuh dedicate their life gitu loh. Iya nggak sih, bener ya banget betul. lagi. Kerasa banget kayak mereka tuh care dengan proses belajar mengajar. Definisi care tuh kayak, lu ngerti kan? Iya. Gak ngerti di mana? Bagian mananya yang nggak paham? Dia tuh benar-benar make sure everybody in the classroom paham, ngerti, mudeng apa paparan dia. Yang nggak mudeng tanya ke saya, jangan sungkan. I have all the time, I have all the attention untuk kalian karena tugas saya di sini cuma untuk memastikan kalian tuh ngerti apa yang saya pelajarin. Betul. Nggak tahu deh. Kita going to sini apa ke sini kita nggak tahu. Padahal enak ya, Malaysia ini enak. Gurunya tuh enak teman-teman ya. Ini bukan berbicara tentang ikhlas mengajar. Ikhlas ya wajib kita ikhlas agar semua yang kita ajarkan kepada anak didik itu tidak sia-sia pahalanya. Tapi ekonomi itu penting, harus dimaksimalkan teman-teman ya. Wajib. Guru Indonesia kalau gajinya maksimal, maka anak muda Indonesia itu tidak bakal ada pengangguran. Saya jamin teman-teman ya. Berhubung guru itu digaji ya tidak sesuai dengan pekerjaannya, capek iya, berangkat dari rumah itu berkilo-kilo ke sekolah,
dan gajinya masih 300.000 per bulan, itu pun digaji 3 bulan sekali. Kan ngeri teman-teman ya. Duh, nggak tahu saya. Indonesia tuh mau menuju Indonesia Emas 2045. Mimpi. Mimpi. Di Indonesia bisa dibilang kurikulum SMA di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lain itu cenderung kita itu lebih susah, bro. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Gua nggak tahu gitu ya. Cuman apakah perlu atau tidak gitu? Apakah kepintaran akademis dalam tanda kutip gitu ya itu seperlu itu atau enggak? Ya mungkin perlu gitu ya, tapi kayak kalau misalnya ternyata kalau kita lihat dari negara lain yang mirip dengan kita, let's say India, Malaysia kan yang cukup mirip, ternyata risetnya terbukti bahwa mereka yang nggak se-expert kita aja bisa lebih maju, ya why not kita kurangin sih, dan mungkin ganti dengan ya hal-hal lain seperti eksplorasi minat bakat. Pandangan saya kalau pendidikan ini mau diperbaiki dan segala macam, orang selalu fokus di kurikulum. Menurut saya kurikulum itu semuanya sudah bagus gitu. Masalahnya kurikulumnya udah bagus, orang-orang yang bawa kurikulumnya ini tidak dibayar dengan cukup gitu. Dibebankan dengan administrasi yang terlalu banyak apa segala macam. Jadi mereka masuk ke kelas tuh sudah capeknya minta ampun. Gajinya kecil lagi. Mau ngajar anak orang mikir anaknya makan apa gitu. Itu susah sekali. Betul Jadi itu. harus bikin mereka berada di posisi yang nyaman sehingga mereka ketika masuk ke kelas bisa all out gitu. Jadi isu yang saya bawa di PPTJ itu bahwa guru itu harus dimuliakan dengan hal yang layaknya. Kalau misalkan dengan dalam waktu yang singkat presiden bisa kasih tunjangan untuk KPPS, kenapa guru enggak? Betul. Padahal dari segi jasa itu guru jauh sekali di atas. Jauh, Saya keliling betul dunia ya. Hanya Indonesia yang punya guru statusnya honorer. Statusnya honorer. Negara lain tuh nggak ada guru. Negara Asia Tenggara lain nggak ada. Yang guru itu ya memang karirnya sebagai guru. Honorer itu kan ya kayak tenaga admin, kayak guru, kayak jadi seorang yang memang bukan karir di situ, cuman honorer doang. Tapi Indonesia tadi kenaikan guru honorer aja 860%. Dan itu yang paling nggak jelas. Kesejahteraannya gimana, ya kan, masa depannya bagaimana. Inilah perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di Malaysia. Apakah sama? Oke, gue mulai dari sistem pendidikan di Indonesia dulu. Menarik di Indonesia itu, ya. kalian pasti udah pada tahu semua ya. Ada SD, SMP, SMA, dan kuliah bagi yang berminat. SD ada 6 tahun, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kalau dulu diadakannya ujian nasional tingkat SD, gunanya supaya bisa naik ke tingkat SMP. Nah, di tingkat SMP, kita sebagai pelajar Indonesia hanya diharuskan belajar selama 3 tahun saja, yaitu dari kelas 7, 8, dan 9. Begitupun juga dengan SMA, yang dimulai dari kelas 10, 11, dan 12. Kemudian jika kalian berminat, kalian bisa melanjutkan ke jenjang universitas, yaitu jenjang S1 selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Dan bagaimana sistem pendidikan di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Berikut penjelasannya guys. Yang pertama, sekolah dasar di Malaysia. Tingkatan sekolah dasar di Malaysia hampir persis sama seperti di Indonesia guys. Dari mulai umur 7 tahun, anak-anak di Malaysia itu diwajibkan masuk ke dalam sekolah dasar kebangsaan selama 6 tahun. Sekolah kebangsaan ini setara dengan sekolah dasar di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu namanya sekolah dasar, di Malaysia namanya sekolah kebangsaan. Ada 2 tipe sekolah kebangsaan di Malaysia, yaitu sekolah kebangsaan berbahasa Melayu dan sekolah kebangsaan berbahasa Inggris, Mandarin, dan Tamil. Tamil itu bahasa India ya guys ya. Kemudian anak-anak di sana itu diwajibkan untuk mengikuti UPSR atau ujian pencapaian sekolah rendah di tahun ke-6 sekolah dasar. Jadi kayak ujian nasionalnya gitu ya. Jika lulus maka anak-anak ini dapat melanjutkan ke tingkat menengah. Yang kedua, SMP di Malaysia. SMP di Malaysia disebut SMR atau sekolah menengah rendah. Kelasnya juga beda guys. Jadi SMR ini kelasnya itu disebut Form 1, Form 2, dan Form 3. Betul. Kalau di Indonesia kan kelas 1, 2, 3 SMP. Kalau di Malaysia Form 1, Form 2, Form 3. Sama seperti di Indonesia, Malaysia menerapkan 3 tahun pelajaran untuk SMP-nya. Yang ketiga, SMA di Malaysia.
Lulus dari sekolah menengah rendah, siswa-siswi di Malaysia diwajibkan untuk mengikuti tingkatan selanjutnya yaitu sekolah menengah atas. Namun bedanya di Malaysia ini SMA-nya itu cuma 2 tahun guys. Dari form 4 sampai form 5 saja. Dan di SMA Malaysia ini juga ada jurusannya. Seperti layaknya di Indonesia ada jurusan IPA dan IPS. Namun di Malaysia ini jurusannya cuma ada jurusan sains, jurusan sastra, dan jurusan teknik. Lanjut yang keempat, program tingkat 6. Nah, ini yang berbeda dari sistem pendidikan di Malaysia. Setelah lulus SMA, perbedaannya di sini. Siswa-siswi Malaysia diwajibkan untuk mengikuti sebuah program yang bernama program tingkat 6. Program ini berlangsung selama 1 tahun 6 bulan. Di dalam program ini juga ada jurusannya, yaitu jurusan sains dan sastra saja. Program ini itu bertujuan untuk mengetahui siswa-siswi yang layak untuk memasuki ke jenjang kuliah. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu kuliah di Malaysia. Sistem kuliah di Malaysia ini hampir sama juga kayak di Indonesia. Hanya saja di Malaysia memiliki waktu 3-5 tahun untuk menyelesaikan jenjang S1-nya guys. Untuk kampus swasta di Malaysia, itu dosen-dosennya tuh kalau ngajar akan menggunakan bahasa Inggris. Dan diwajibkan di sana berbahasa Inggris. Untuk kampus swasta di Malaysia ya. Dan untuk kampus negerinya, itu harus pakai bahasa Melayu. Jadi semua orang-orang yang di kampus itu pakai bahasa Melayu untuk negeri ya. Kemudian biaya kuliah di Malaysia itu cukup mahal guys. Per tahun itu kira-kira kalian membayar kuliah di sana tuh sekitar 70 juta hingga 80 juta rupiah. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. Belakangan ini, oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Wow, ini pengakuan yang sangat mengejutkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Mengaku jiran kita itu Pak lebih baik daripada kita dalam sistem pendidikan. Dan pengalaman salah satu orang Indonesia ketika keliling dunia yang berstatus guru honorer, satu-satunya di dunia adalah Indonesia. Seharusnya teman-teman ya, guru ya harus disamaratakan. Karena honorer dengan pegawai negeri itu sama-sama guru yang mengajar dengan sama-sama waktunya. Tidak ada perbedaan, hanya statusnya saja yang berbeda dan gajinya jauh lebih berbeda. Sedangkan honorer itu digaji 250 sampai 300 ringgit, 300 ribu rupiah. Sedangkan kalau kita ringgitkan ke Malaysia itu kurang lebih 100 ringgit. Mentok paling terbesar teman-teman, 100 ringgit Malaysia per bulan. Bayangkan per bulan dapat uang segitu. Aduh, habis teman-teman, dalam waktu 3-5 hari habis buat belanja ini, buat belanja itu, kebutuhan makan, kebutuhan pokok di dapur dan lain sebagainya. Itu kenapa pendidikan kita itu gak maju-maju, kalah terus dengan jiran kita atau Malaysia, negara tetangga. Ya karena itu kuncinya adalah di guru teman-teman. Status guru itu harus diperbaiki dan dihormati dan dijaga. Agar apa? Sumber daya manusia itu di Indonesia semakin baik teman-teman ya. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share seperti biasa nih. Jangan lupa juga di subscribe terlebih dahulu. Baik kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.